Ini yang gak sanggup saya jelaskan sekarang. 1, 2, 3, 4. Nah yang ini minggu depan saya jabarkan 2 kali. Yang ini buang, yang ini buang. Saya ambil yang paling penting aja ya. Kalau mau lengkapnya kebaktian 1. Oke? Saya ambil 1 poin saja. Bersekutu dengan Tuhan. Saya kata, Pak, saya pengen dekat Tuhan. Saya pengen dekat dengan Tuhan. Saya pengen ada fellowship, ada intimasi, ada hubungan baik dengan Tuhan. Gimana? Di mana Tuhannya? Ngerti itu sekalian? Saya ingin beritahu pada saudara, bersekutu dengan Tuhan adalah bersekutu dengan firman Tuhan. Amen. Karena ini adalah pribadi daripada Tuhan. Dengarkan baik-baik. Karena apa saudara? Pada awal-awalnya, mimitina awal-awalnya itu sini. Nih, coba perhatikan baik-baik. Buka-buka. Yohanes 1. Yohanes 1 ayat Daniel 3 orang. Daniel sama Faldo coba. Yohanes 1 ayat 1 demikian firman Tuhan. Dengar ya. Pada mulanya, Pada awalnya, pada mula-mulanya adalah firman. Jadi yang pertama sekali adalah siapa? Semua katakan apa? Firman. Ya. Dengerin ya. Saya tidak menganut Tritunggal. Kalau Tritunggal artinya 3 menjadi kumpul jadi 1. Ini 3. Lu hitung. 1, 2, 3. 3 jadi 1 kumpul. Berapa? Berapa? 1 apa 3? 1. Ini goblok banget itu aja ini. Nah, 1, loro, telu. Kamu berapa? 3 tetap. Kalau bilang 1 nih, terus kalian ini punya mata enggak sih? Ini kepalanya 3 di 1 ya tetap 3. Saya lebih menganut 1 jadi 3. Bukan 3, 1. Ngerti? Pada mulanya Adalah firman. Nah, terus Firman itu bersama-sama dengan Elohim. bukan dengan Allah, dengan Elohim. Elohim itu jamak Bapa, Anak, Roh Kudus. Pegang tangan gua. Nih, lu pernah ngerti gak nih? Lu pegangnya berapa dikasih? Firman bersama-sama dengan Elohim. Oke, jelas nih ya. Bareng nih. Jadi berapa nih? 4 lah, 4 ngomong cepat. Terus? Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Dan firman itu adalah Elohim. Pada ngumpet di belakang gua. Berapa? 1. Mudeng opora. Aduh, gua pinggangnya jadi sakit nih. Saudara ngerti kan? Pada mulanya firman bareng sama mereka. Dan firman itu adalah Elohim. Saudara ngerti kan? Jadi berarti Tuhannya berapa? 1. Kalau yang 3 jadi 1 jadi 3. Ngerti kan terus sekalian? Makanya ini yang pusing, banyak orang bingung. Saya pernah kasih contoh ini. Saudara, kalau saudara keluar lihat yang bulat itu terang, siang hari itu namanya apa? Matahari. Kalau saudara lihat terang siang itu terang apa? Terang apa? Terang matahari. Kalau saudara kepanasan, panas siapa? Mataharinya ada berapa? Banyak, di bawah 1. Matahari. Di sana matahari. Mataharinya tetap 1. Saya mau tanya, planet matahari sama terang matahari sama nggak? Ya ampun Tuhan. Gue bingung. Ini gini. Saya lagi cepet-cepet. H2O. Serta pura-pura ngerti aja. H2O. H2O itu bisa wujudnya air. Bisa wujudnya es. Bisa wujudnya uap air. Saya mau nanya, ada berapa H2O? 1. Kelihatannya 3. Pertanyaan saya, air sama es sama enggak? Tadi pagi dia bilang sama. Lain kali saudara jangan berenang di air, berenang di es aja. Ya beda. Ngerti nggak saudara sekalian? Ulang James. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Ya. Dan firman itu adalah Elohim. Mudeng. Kalau jawab mudeng jangan mudeng. 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 Nah, sekarang si firman ini ayat 14. Ayat 14.
itu kemuliaan yang diberikan kepadanya Iya. sebagai anak tunggal Bapa. Nah, Penuh. kalau saudara mau bersekutu dengan Tuhan, saudara bersekutu dengan firman Tuhan. Makanya saudara sekalian, firman Tuhan itu harus ngerti. Saudara ngerti? Bukan sekedar jadi jimat. Saya pernah tahun 79 saya jadi guru SMA. Lu pernah saudara? Saya besuk murid saya punya anak. Bayinya di sampingnya dikasih Alkitab. Saya nanya, Li, apakah Alkitabnya dibacain? Bapak masa anak kecil ngerti? Loh, dia nggak ngerti otaknya, rohnya ngerti. Oh bukan Pak, supaya nggak kesambet setan. Setan nggak takut sama ini. Saudara nggak? Saudara begitu ada setan, saudara ini digigit nih. Iblis takut sama firman yang diperkatakan. Saya bisa ngerti kan? Makanya waktu Yesus pada gurun, dicobai buat ini batu ya. Ada tertulis. Ada tertulis. Saudara, ketika saudara datang iblis, saudara berkata, dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata, iblis sudah dikalahkan oleh darah anak domba. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Lalu orang Kristen bawa salib. Saudara dengar, setan nggak takut sama salib. Saudara mau tahu, salib paling banyak di mana? Dan di situ banyak setannya malah. Orang Britney Spears aja salibnya di sini. Shakira kan di sini, sambil joget gitu. Iblisnya nggak lari, malah masuk. Iblis takut sama kuasa. Ngerti loh sekalian? Makanya saudara kalau mau bersekutu dengan Tuhan, saudara bersekutu dengan firman-Nya. Pelajari, mudeng. Pelajari gitu sekali. Makin saudara ngerti, makin tahu kebenaran itu. Bisa bilang amin? Kalau nggak ngerti malah jadi kacau. Contohnya begini. Ada bapak, ada anak muda. Gini, ada bapak, ibu, ya, punya anak perempuan. Jelas ya, jelas ya. Bapak ibu punya anak perempuan. Perempuannya udah punya suami. Jadi mana? Tinggal di sebuah tempat pedalaman primitif. Saudara, mereka hidup damai, rukun, bercocok tanam, nggak pernah kontak karena jauh sekali saudara sekalian dari dari desa, bukan dari kota, dari desa jauh. Suatu ketika si menantu lagi macul, dipikir apa? Setelah digali, dia lihat saudara ada cermin. Saudara tahu cermin? Kaca, cermin. Waktu dia lihat, dia punya teman. Dia ketawa. Dia nyengir kalau lagi sedih, ikut sedih. Itu dia bawa. Dia tiap hari sudah sekalian dia ketawa lagi. Istrinya lama-lama curiga, kenapa begini? Ngerti loh sekalian? Setelah beberapa lama, istri mulai curiga. Ketika suaminya pergi, dia cari. Di bawah bantal ada. Pas dilihat, pantes dia punya cewek. Ada cewek, dia bilang gitu. Ceweknya sudah diajak ketawa-ketawa, dia mulai kesel. Ngerti loh sekalian? Waktu dia kesel, dia ngomong suaminya, lu punya cewek ya? Enggak, nih. Waktu dilihat sama suaminya, enggak. Istri bilang gini, sampai akhirnya mama mertuanya tahu. Mamanya bilang, ada apa sih? Mama punya menantu sudah main cewek. Dia punya cewek. Enggak ada. Mama nggak tahu, ini dilihat sama neneknya. Ya tua. Si nenek bilang, ini mah tua. Enggak mah, cantik. Sini, dilihat lagi. Tuh kan cantik kan. Saudara tahu, setelah dilihat neneknya itu tua, lama-lama kakeknya datang. Ada apa ribut-ribut? Setelah ribut-ribut terus sekalian, ini anak menantu kita katanya main cewek. Saya udah lihat, ternyata dia bukan main cewek, main perempuan tua. Suaminya bilang, sini lihat. Ya kakek-kakek, ini mah nenek yang main. Karena dia gak mau. Saya mau kasih tahu, saya mengerti kebenaran itu ketika saya pelajari. Saudara perhatikan ya, ini yang membuat saya bingung. Pada waktu itu, saya mau pelajari, firman Tuhan tuh gini. Lalu akhirnya saya tahu, ketemu Yesaya 42 ayat 8. Bentar ya. Yesaya 42? Iya. Iya Pak. Ya. Ini. Yesaya 42 ayat 8, demikian firman Tuhan. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Saya bingung.
masa ada Tuhan namanya Tuhan? Saya bisa ngerti kan? Itu yang bikin kita gontok-gontokan karena kita nggak memahami. Kalau mau bersekutu dengan Tuhan, ngerti firman Tuhan. Kalau saudara ngerti mudeng, saudara mudeng. Saudara mulai mikir, aku ini Tuhan, itu namaku. Mana ada kalau saudara sekalian perkenalkan, nama saya laki-laki. Sarap kali. Dan kamu James? Oh binatang katanya. Masa nama saya binatang, nama saya. Saudara ada namanya. Lalu saudara saya mikir, kenapa begitu? Setelah saya pelajari, baru saya tahu. Ternyata di kamusnya ada. Tuhan huruf besar semua adalah terjemahan salinan dari nama Tuhannya bangsa Israel. Namanya. Setelah itu saya ngerti. Oh, kok lucu nama diganti. Saudara, nama nggak bisa diganti, gelar bisa diganti. Loh, saya dipanggil boksu nggak salah, saya dipanggil yang namanya pastor nggak salah, reverend nggak salah. Tapi bisa bayangkan nama saya Yuda, saya pindah ke Amerika bisa menjadi Yudo. Loh, ada Moshe. Dia namanya Moshe. Orang Israel suku Yehuda. Ada orang manggil dia Moses, dia komplain Moshe. Gitu kan? Nah, Vivi manggilnya Moshe. Waktu Moshe dibilang salah, Lisha. Waktu dia bilang Moshe, dia nggak suka namanya diganti. Saudara bisa bayangkan nama Bapa di surga diganti. Lah kalau digantinya sama yang lain nggak apa-apa. Kadang-kala digantinya Tuhan Allah. Saya jadi bingung. Ini yang benar jadi Tuhan Allah. Tuhan Israel namanya Allah. Saya mau nanya, apa orang Israel nggak marah? Saya bisa ngerti kan? Itu nama yang mulia, nama yang dikuduskan, malah diganti pakai nama lain. Kenapa nggak jadi Tuhan Kuan Kong aja? Ngerti saudara sekalian? Persoalannya di mana? Saya bergumul, saya cerita, karena mereka nggak memahami ini. Saya bisa ngerti kan? Makanya kalau saudara mau mengerti persekutuan dengan Tuhan, saudara harus ngerti firman Tuhan benar-benar. Bisa bilang amin saudara sekalian? Karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Saudara mau ketemu sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan, bersekutu dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pribadi dari Yesus. Dan segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ibrani 11 ayat 3. Ibrani 11 ayat 3 demikian firman Tuhan. Karena iman kita percaya, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Semua bilang amin. Semua dijadikan oleh firman. Siapa firman ini? Firman itu telah menjadi manusia. Semua bisa bilang amin. Makanya saudara sekalian, ada ayat yang berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan bukan aku dalam kamu. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7 demikian firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Stop dulu. Minta itu ngomong nggak? Ngomong. Keluarkan suara. Kalau kita tinggal di dalam Yesus dan apa? Firman Yesus. Pada saat keluar, yang keluar adalah, dan firman itu meng-create. Tahu create? Mencipta. Nangkap ya saudara sekalian ya? Makanya dengarkan baik-baik. Dari mana kita bisa? Dari waktu pas keluar. Contoh gini. Saudara ini ada odol. Saudara odol? Yang dari Garut itu. Odol. Odol itu ditutup sama koran. Dari mana Anda tahu odol itu warnanya biru, hijau, atau putih? Pencet. Pada saat dipencet, nyet, keluar. Nangkep kan? Nah, dengarkan baik-baik. Kalau firman ada di dalam kita, dipencet, keluar firman. Dan firman itu mencipta. Oleh karena itu, kalau saudara mau bersekutu dengan Tuhan, saudara tidak bisa tidak bersekutu dengan firman. Jangan jadi orang Kristen. Saya tuh kepengen begini, saudara ya.
Saya tuh sampai cuma susah kalau ngomong di sini. Kalau dulu saya di Tiberias ngomong. Saudara dengar ya, kalau saudara dengar firman Tuhan dari saya, saudara nggak ngerti mendingan pulang. Saya ngomong gitu. Malah tambah banyak. Kalau di sini saya nggak berani. Takut pulang beneran. Ngerti loh sekalian. Saya sedih. Aduh. Sebab jangankan saudara 10 pulang, 1 aja nggak ada nih. Saya telepon. Ton, kemana? Biasa selalu bilangnya apa? Kondangan. Saya cari fit kemana, itu sering tuh. Cianjur, syukur. Kalau ke Cianjur kan mending. Kalau pindah ke tempat lain kan repot. Lah kalau pindah ke tempat lain yang tidak pakai ayah, saya seneng. Lah ini pakai A lagi, masuk lagi, ngerti lu sekalian. Jadi kadang-kadang saya tuh serem Tuhan, saya bertanggung jawab atas mereka. Karena mereka sudah dijejeli dengan firman Tuhan kebenaran. Ini namanya ini Tuhan kamu ini, Tuhannya orang Islam ini, jangan dicampur aduk. Sampai saya pernah ketemu orang Kristen. Saya tanya. Misalnya saya tanya Pak Gunawan. Pak Gun, menurut Pak Gunawan, Tuhannya orang Kristen sama Tuhan orang Islam lebih hebat mana? Jawabnya apa? Lebih hebat mana? Tuh, salah. Hebat orang Islam. Karena Tuhannya orang Islam dipanggil di gereja. Nah, Tuhannya orang Kristen nggak pernah dipanggil di masjid. Bisa ngerti nggak sekali? Sampai waktu kemarin, waktu ada KKR di bandara, saya serem. Waduh, itu lagu serem. Saya sama Pak Jeffrey. Gerakanlah kekuatanmu. Saya langsung serem. Ngerti nggak sekali? Gerakanlah kekuatanmu, ya Allah. Terus sore refleks. Bangkit, bersoraklah. Yang bersorak siapa? Ngerti loh sekalian. Saya waktu dengar gitu tuh saya serem saudara sekalian. Nah, saya sih nggak ada pengaruh sama saudara. Saya bilang sama pekerja saya, pokoknya siapapun staf saya, dengarkan baik-baik. Kalau masih pakai nama itu, keluar aja dari sini. Gua nggak takut. Ngerti loh sekalian. Biarin keluar, nanti Tuhan kirim lebih banyak. Amin saudara sekalian. Buktinya Tuhan kirim saudara. Wah, banyak pendeta ketakutan. Kenapa? Ini kehilangan ini. Kalau gua enggak, tenang, saudara kan? Saudara nggak kekurangan ini kan, amin? Buktinya gedungnya tambah bagus.